Bab 5. Pertanyaan sulit. Sebelum dia bisa meledak, Lesi Qin telah menarik putrinya kembali dari Ibu Qin dengan air mata di wajahnya. Bu, sudah berapa kali aku memberitahumu? Dia masih kecil, jangan menakuti dia, mengapa ibu masih melakukannya? Jika ibu melakukannya lagi, aku akan pindah keluar dengan happy. Ibu Qin merasa bersalah, dan dengan cepat berkata, aku hanya menakutinya saja, dan aku tidak benar-benar ingin mengunci dia. Selama kamu bercerai dengan sampah ini, apapun dapat dibicarakan. Lesi Qin mengabaikan Ibu Qin, menatap Jordi Wang, dan berkata dengan sinis, Tuan Muda Wang, keluargamu memiliki usaha yang besar, dan aku tidak layak untukmu. Lagi pula aku sudah menikah. Walaupun tidak, aku tidak akan bersamamu. Selain itu, dia sudah kembali. Tolong jangan ganggu hidup kami lagi. Terima kasih. Saat ini, ekspresi Jordi Wang menjadi sangat jelek, tetapi ketika melihat tampang Lesi Qin yang memikat, dia menahannya lagi, berpikir dalam hati, tunggu sampai aku mendapatkanmu, lalu aku akan membuat kamu merasakan kehebatanku. Lesi, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak tahu berapa banyak Jordi telah membantu kita untukmu? Ibu Qin tampak marah, dan setelah memarahi Lesi Qin, dia menatap Jordi Wang dan berkata, Jordi, jangan dengarkan dia, ucapanku yang paling penting di keluarga ini. Jordi Wang sedikit tersenyum, Bibi, jangan khawatir, aku akan membuat Lesi terkesan dengan ketulusanku. Ekspresi Jerry yang mendingin, berani sekali orang ini mengatakan bahwa dia ingin mengejar wanitanya. Seperti yang diharapkan dari pewaris masa depan keluarga Wang, lihatlah sikapnya, dia sama sekali tidak sebanding dengan seseorang. Lesi kami sangat cantik, hanya pria hebat seperti Tuan Muda Wang yang paling cocok dengannya. Tuan Muda Wang, ketika kamu dan Lesi menikah, aku pasti akan memberimu hadiah besar. Para kerabat langsung menyetujuinya, tidak merahasiakan sanjungan mereka terhadap Jordi Wang, dan mengungkapkan rasa jijiknya pada Jerry Yang. Lesi Qin juga gemetar karena marah, tetapi bagaimanapun, semua orang di sini adalah kerabatnya. Dia diam-diam melirik Jerry Yang dan melihatnya tanpa ekspresi dan diam, tidak menyangkal ataupun marah, dan ini membuatnya semakin kecewa. Jika Jerry Yang tahu apa yang dipikirkan Lesi Qin, dia pasti akan muntah darah dengan depresi. Alasan mengapa dia tetap diam adalah karena dia tidak ingin mempermalukan Lesi Qin. Pada saat ini, para pelayan segera membawakan makanan ke meja satu demi satu, dan semua orang diundang ke meja oleh Ibu Qin, kecuali Jerry Yang. Membuat Jerry Yang tidak tahu harus tinggal atau pergi. Ayah, aku ingin kamu makan malam sambil memelukku. Suara Lesi Qin tiba-tiba terdengar, sepasang mata besarnya berkedip dengan indah, dan lengannya yang mini melambai ke arah ayahnya dengan lembut. Saat suara putrinya terdengar, semua amarahnya hilang, apalagi ketika mendengar kata, ayah, hatinya hampir luluh. Hanya saja Ibu Qin menolaknya, dan berteriak pada gadis kecil itu, diam. Dia bukan ayahmu, ayahmu sudah mati. Happy Qin meringkuk mulutnya dan ingin menangis lagi. Bu! Suara Lesi Qin penuh dengan ketidaksabaran, dia menggendong putrinya dari kursi, dan berkata dengan dingin, kamu duduk di sini. Kalimat ini jelas ditujukan kepada Jerry Yang, kemudian dia meliriknya dengan rasa terima kasih dan duduk dengan cepat. Aku ingin ayah menggendongku. Saat duduk di pelukan ayah, gadis kecil itu sangat bahagia, menggaruk telinga ayah dengan rasa ingin tahu, menyentuh wajah ayahnya, dan cekikikan, terlihat sangat bahagia. Melihat pemandangan ini, kelembutan melintas di mata Lesi Qin. Sekelompok orang berkumpul di sekitar meja makan sebelum mulai makan, Jordi Wang mengeluarkan kotak kado pink yang dikemas dengan hati-hati dan menyerahkannya kepada Happy Qin, ini adalah hadiah ulang tahun dari Paman Wang. Selamat ulang tahun Happy. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun putrinya, berpikir bahwa dia telah melewatkan 4 tahun pertumbuhan putrinya, Jerry yang merasa bersalah lagi. Happy Qin melirik Jordi Wang dengan malu-malu, lagi pula, dia baru berusia 4 tahun, jadi dia sangat senang ketika menerima hadiah itu. Dia terus menatap kotak kado yang dibungkus kertas pink itu.
Happy Qin mengambil hadiah itu, "Terima kasih, Paman Wang." Jordi Wang berkata dengan senyum cerah, "Buka dan lihat, apakah kamu menyukainya?" Gadis kecil itu sudah penasaran dengan kotak pink kecil itu, jadi setelah dia mendengar kata-kata Jordi Wang, dia pun tidak sabar untuk membuka kotak hadiah itu. Setelah membuka kemasan luarnya, terdapat sebuah kotak kecil yang indah di dalamnya, dan ketika dia membukanya lagi, dapat terlihat sebuah gelang kecil yang bersinar terang. Gelang yang sangat indah. Adik Lesi Qin, Yumi Qin berseru, dan wajahnya penuh rasa iri. Setelah mengetahui hari ulang tahun Happy, aku secara khusus meminta teman-teman aku di Afrika untuk membeli sekumpulan berlian kasar dari tambang berlian besar, dan kemudian meminta master perhiasan terkenal internasional untuk membuat gelang berlian khusus untuk Happy. Di seluruh dunia, ini adalah satu-satunya. Jordi Wang tampak bangga, mengungkapkan betapa berharganya gelang ini dan perasaan sayang dia terhadap ulang tahun Happy Qin. Ternyata itu adalah gelang berlian yang dibuat oleh master perhiasan terkenal internasional. Ini juga pesanan pribadi, harganya pasti setidaknya lebih dari 100.000 RMB. Mata Yumi Qin penuh dengan bintang kecil, dan dia tidak sabar untuk mengambil gelang itu sebagai miliknya. Dengan senyum puas di wajah Jordi Wang, dia bersandar dan merasa lebih nyaman, sebelum dia berkata, "Berliannya sendiri tidak semahal itu. Yang paling mahal adalah masternya, aku memang telah menghabiskan banyak uang, tapi tidak terlalu mahal. Totalnya hanya 600.000 RMB. 600.000 RMB. Mendengar harga itu, semua kerabat mau tidak mau menarik napas dalam-dalam. Memang putra tertua dari keluarga Wang, dia sangatlah royal. Yang paling penting adalah memperlakukan Happy dengan baik. Jika Tuan Muda Wang menjadi ayah Happy, masa kecil Happy pasti akan jauh lebih bahagia. Iya, Happy benar-benar beruntung, akan segera ada pria besar seperti Tuan Muda Wang yang menjadi ayahnya." Para kerabat sama sekali tidak peduli dengan keberadaan Jerry Yang, bahkan senyuman Jordi Wang semakin melebar ketika mendengar kata-kata ini, dan dia tidak lupa memberi Jerry Yang tatapan provokatif. Ekspresi Lesi Qin berubah menjadi sangat jelek. Meskipun dia sangat kecewa dengan Jerry Yang, dia tidak pernah berjanji untuk menikahi Jordi Wang. "Hari ini adalah hari ulang tahun Happy, apakah kamu belum menyiapkan hadiah?" Pada saat ini, Yumi Qin tiba-tiba bertanya dengan bercanda, dan untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Jerry Yang. "Tentu saja," kata Jerry Yang. Mendengar kata-kata ayahnya, dia tersenyum dengan antisipasi di seluruh wajahnya. Baginya, tidak ada hadiah yang bisa dibandingkan dengan hadiah ayah. Ibu Qin mengerutkan kening, Jerry Yang datang ke sini dengan tangan kosong. Jika dia benar-benar menyiapkan hadiah, di mana dia bisa meletakkannya? Semua orang memikirkan yang sama. Di bawah tatapan semua orang, Jerry Yang dengan santai melepas liontin yang dikenakan di lehernya. "Oh!" Yumi Qin tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan ekspresi berlebihan, "Jerry Yang, apakah ini hadiah ulang tahun yang kamu siapkan untuk putrimu sendiri?" Sebuah batu penuh retakan, mungkinkah ini diambil di pinggir jalan? Jerry Yang menggelengkan kepalanya, dan menjawab dengan jujur, "Aku menemukannya di gurun Gobi." Kata-katanya segera menyebabkan ledakan tawa. Ekspresi Lesi Qin, yang tadinya masih memiliki harapan terhadap Jerry Yang, langsung membeku. Ini adalah ulang tahun pertamanya dengan putrinya, dan dia hanya memberinya sebuah batu. Yang paling penting adalah ruangan itu penuh dengan kerabat, dan hal ini hanya akan menamparkan wajahnya. Tidak ada yang tahu, batu yang diambil dari gurun Gobi itu telah membantu Jerry Yang memblokir beberapa serangan fatal, dan setiap retakan adalah masa lalu yang tak terlupakan. Hanya Happy Qin, ketika dia melihat liontin ini, sangat menyukainya. Dia mengangkat kepalanya yang halus dan terkikik, "Aku suka hadiah ayah, tolong bantu Happy memakainya." Wajah Jerry Yang penuh dengan kelembutan, dan dia dengan hati-hati mengenakan liontin itu untuk putrinya. Belum lagi, meski batu kecil mirip giok ini penuh retakan, itu terlihat sangat indah saat dikenakan di leher Happy Qin, seolah dibuat khusus untuk gadis kecil ini.
Hanya karena ini diberikan oleh Jerry Yang, tidak ada yang akan mengakui bahwa batu kecil ini sangat berharga. Apa yang spesial tentang batu yang kamu ambil? Ibu Qin tampak tidak senang, dia memandang Lesi Qin dan berkata, cepat dan kenakan gelang yang diberikan Tuan Muda Wang kepada Happy, sehingga beberapa orang akan tahu diri. Sambil mengangkat Chandra Wang tidak lupa menginjak Jerry Yang. Tetapi pada saat ini, Jerry Yang tiba-tiba mengambil gelang bertatahkan berlian, bahkan tanpa melihatnya, dia membuangnya ke tempat sampah. Tindakannya membuat mata semua orang terbelalak, beraninya dia membuat gelang berlian senilai 600.000 RMB. Apa yang kamu lakukan? Marah Ibu Qin. Jerry yang sedikit mengernyit, jika gelang ini dipakai untuk waktu yang lama, ini tidak baik untuk kesehatan. Omong kosong. Ketika Jordi Wang, yang selalu lembut dan halus, melihat Jerry yang membuang gelang itu di depan umum, dia segera menjadi marah, aku menghabiskan begitu banyak waktu untuk mendapatkan gelang ini, berani-beraninya kamu menghinaku. Jerry yang menatap Jordi Wang dengan dingin, dan bertanya, kamu mengatakan bahwa kamu menghabiskan 600.000 RMB untuk gelang yang penuh dengan berlian merah ini. Jordi Wang berkata dengan marah, apakah kamu pikir ada masalah? Jika kamu benar-benar menghabiskan 600.000 RMB, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu orang bodoh yang banyak uang. Jerry yang mencibir, tidak memberi Jordi Wang kesempatan untuk membantah, dan kemudian berkata, berlian merah adalah jenis berlian yang paling langka. Mereka sangat langka sehingga tidak ada harga tetap. Mereka hampir tidak terlihat di pasar berlian, dan hanya muncul di beberapa pelelangan besar. Tahun 1987, ada satu berlian merah kecil dilelang di Sotheby's, dan akhirnya berlian itu berhasil dijual seharga $880.000, atau lebih dari 60 juta RMB. Dan gelangmu ini setidaknya 1,5 karat kan? Beritahu aku, bagaimana kamu menggunakan 600.000 RMB untuk mendapatkan satu gelang berlian merah? Ini jelas-jelas bukan berlian natural, sedangkan berlian yang telah diubah menggunakan radiasi. Dan berlian ini memiliki tingkat radiasi yang tinggi, apa niatmu memberikan gelang dengan radiasi yang melebihi standar kepada seorang gadis kecil yang baru berusia 4 tahun? Mata Jerry yang sangat tajam, beberapa pertanyaan ditanyakan berturut-turut, sampai membuat Jordi Wang terdiam. Seluruh ruangan menjadi sunyi, mata semua orang tertuju pada Jordi Wang, dan tatapan Lesi Qin menjadi sangat suram. Bersambung.